Sudah 6 balapan secara beruntun, Max Verstappen naik ke posisi podium tertinggi dan mengklaim trofi kemenangan. Seperti biasa, Verstappen melakukan rutinitasnya dengan menyapu bersih raihan pole position, fastest lap, dan finish di posisi terdepan pada GP Inggris kemarin. Kemenangan ini membuat Red Bull menyamai raihan dari tim McLaren pada musim 1988 dengan 11 kali menang secara beruntun. Di awal race, Verstappen sempat kecolongan start dari Lando Norris yang tampil impresif. Meski ia hanya mampu menahan laju pembalap Belanda itu selama 5 lap saja, tapi Norris berhasil mempertahankan posisi keduanya tersebut sampai finish dan mengunci podium perdananya musim ini serta yang pertama sejak Imola tahun lalu. Di akhir balapan, Norris bisa tunjukkan kualitasnya dengan sukses menahan Hamilton yang mengejar di belakangnya setelah periode safety car. Norris, yang sempat dikira salah strategi karena ganti ke ban hard, memanfaatkan keunggulan mobilnya di tikungan cepat untuk menjauh dari kejaran Hamilton yang memakai ban soft. Hamilton sendiri harus puas, akhiri balapan di podium ketiga. Hasil yang sebenarnya cukup positif, mengingat pace Mercedes yang kurang kompetitif sepanjang akhir pekan. Pembalap 7 kali juara dunia ini mendapat voucher keberuntungan dengan timing safety car yang tepat untuk masuk pit dan otomatis naik ke posisi ketiga. Safety car sendiri muncul karena mobil Kevin Magnussen yang alami trouble di mesinnya. Hamilton sukses menggeser tempat Oscar Piastri yang juga lakoni balapan yang sangat bagus di GP Inggris kemarin. Start dari posisi ketiga di belakang Norris, Piastri nyaris saja menyalip Verstappen di tikungan Copse. Dia habiskan mayoritas balapan dengan menguntit di belakang Lando Norris di posisi ketiga dan gap keduanya tidak terlampau jauh. Piastri yang menata podium pertama di F1 pada musim debunya alami nasib kurang beruntung dengan safety car yang muncul sesaat setelah ia masuk pit. Pembalap 22 tahun ini tidak bisa mengejar Hamilton dan harus puas selesaikan race di posisi keempat. Start dari baris depan, lalu finish di 5 besar dengan salah satunya menghuni podium runner-up. Tentu, GP Inggris adalah balapan terbaik McLaren musim ini. Mereka melanjutkan tren positif yang sudah dibangun sejak GP Austria pekan lalu dengan performa yang sangat meyakinkan di Silverstone. McLaren bisa pertahankan performa mereka yang meningkat setelah update di bagian sidepod. Update yang mereka pasang dengan model sidepod yang meniru konsep yang dipakai Aston Martin terbukti bekerja dengan baik dan memberikan kedua pembalapnya kepercayaan diri yang bagus ketika memacu mobilnya di sirkuit. Update tersebut memberikan McLaren downforce yang lebih besar serta lebih efisien meskipun drag di mobilnya masih tergolong besar ketika dipacu di lurusan. Namun dengan tambahan downforce tersebut, membuat Norris dan Piastri bisa mendapatkan grip yang lebih oke untuk meningkatkan kecepatan mereka ketika menikung. McLaren sejauh musim ini memang selalu unggul di trek yang punya tikungan cepat, dan Silverstone jelas jadi tempat di mana mereka akan diunggulkan. Meski begitu, di sesi FP1 dan FP2, McLaren sebenarnya sama sekali tidak terlihat meyakinkan dengan kedua pembalapnya yang sama sekali tidak masuk 5 besar. Namun, situasi kemudian berubah 180 derajat ketika cuaca di hari Sabtu dan Minggu lebih dingin, serta lebih bersahabat bagi McLaren ketimbang hari Jumat yang sangat panas. Cuaca panas memang jadi musuh bagi mobil MCL60 yang kerap kali alami overheating di ban depan mereka karena karakter mobilnya yang harus dibawa secara agresif untuk mendapat grip yang optimal saat menikung. Namun, dengan suhu yang dingin, McLaren jadi lebih mudah dalam memanaskan ban mereka ketimbang tim-tim lain. Kita sudah lihat tren ini di beberapa balapan sebelumnya, seperti saat kualifikasi di Catalunya ketika Norris kunci posisi ketiga. Lalu di GP Austria, salah satu kunci McLaren bisa kompetitif di sana adalah temperatur yang memang sejuk dan tidak terlalu panas. Hal itu terulang lagi di GP Inggris, namun bedanya adalah mobil mereka lebih bagus dengan tambahan update baru serta karakter sirkuit yang sangat cocok. Alhasil, Lando Norris dan Oscar Piastri buat kejutan dengan kunci 3 besar di sesi kualifikasi. Temperatur trek yang tidak terlalu panas saat balapan juga membantu mereka dalam manajemen ban, terutama ketika memasuki fase akhir balapan ketika kedua pembalapnya berusaha menahan laju duo Mercedes. Norris serta Piastri yang pakai ban hard sempat dikhawatirkan akan kesulitan dalam mengoptimalkan suhu bannya setelah restart. Norris bahkan berpikir jika timnya salah strategi dan seharusnya memberinya ban soft untuk bisa menjauh dari sergapan Hamilton. Untungnya, McLaren tidak jadi blunder dengan kemampuan kedua pembalapnya dalam memaksimalkan keunggulan yang dipunyai di mobil MCL60. Norris dan Piastri memanfaatkan tikungan cepat di Silverstone untuk melaju secepat dan seagresif mungkin supaya bisa memanaskan ban hard miliknya dengan cepat.
Cara ini berhasil dan keduanya bisa menjauh dari Mercedes pada 7 lap terakhir untuk amankan finish 4 besar. Meski positif, namun McLaren masih belum menyembuhkan problem mereka di seputaran keseimbangan di tikungan lambat dengan karakteristik mobil yang masih sama dan tidak alami perubahan. Lando Norris mengatakan kalau update baru cuma menyelesaikan 30% dari problem McLaren dan ia masih memprediksi jika tim akan alami kesulitan lagi di beberapa tipe sirkuit ke depannya. Ia juga akui kalau masih banyak membuat kesalahan yang disebabkan oleh gaya balapnya yang memang spesifik dikhususkan untuk menaklukkan mobil MCL60. Untuk mengatasi kelemahan mobil saat masuk tikungan, Norris harus mengerem dan berbelok dengan sangat agresif supaya memberikan beban aerodinamika yang optimal ke ban depan. Hal ini seringkali membuat McLaren alami degradasi ban yang tinggi, terutama di kondisi trek yang panas ataupun aspal yang abrasif. McLaren sempat ketar-ketir sebelum race GP Inggris mengingat apa yang terjadi di Catalunya, di mana mereka kuat di kualifikasi tapi ambyar saat balapan. Beruntung, suhu trek di Silverstone kemarin tidak begitu panas dan spek baru ban Pirelli yang lebih kuat membuat mereka bisa tampil kompetitif di depan. Raihan Norris dan Piastri ini membawa McLaren naik ke posisi kelima klasemen konstruktor untuk menggeser Alpine yang pulang dengan tangan hampa usai mengalami double DNF. Beralih dari McLaren, ada Ferrari yang setelah performa bagusnya di Kanada dan Austria, mereka lagi-lagi rungkat di GP Inggris. Kesulitan Ferrari di Silverstone sudah kami prediksi sebelumnya, karena karakteristik sirkuit yang cepat, serta sangat menyiksa ban, sama seperti Catalunya, di mana mereka terjun bebas saat balapan. Tetapi problem Ferrari di Inggris bukan cuma degradasi ban, namun mereka juga tidak secepat di Austria dan dikalahkan oleh McLaren di kualifikasi. Barulah ketika balapan dimulai, Ferrari menunjukkan penurunan performa dengan degradasi ban depan yang kembali kambuh dan memaksa Charles Leclerc serta Carlos Sainz untuk masuk pit lebih awal. Padahal Pirelli sudah membawa ban spek baru yang lebih kuat strukturnya. Hal itu mungkin disebabkan karena Leclerc yang tidak ikut sesi FP2 karena masalah kelistrikan di mobilnya dan membuat data long run yang dimiliki Ferrari jadi sedikit dengan mengandalkan catatan dari Sainz saja. Ketika tim seperti Mercedes bisa membawa ban soft sampai pertengahan balapan, Ferrari pakai medium harus masuk pit pada lap ke-18. Timing safety car yang tidak tepat bagi Ferrari semakin memperparah keadaan, terutama bagi Carlos Sainz yang stay out dengan ban hard dan harus menahan barisan pembalap di belakangnya yang pakai ban soft. Alhasil, Ferrari harus finish di posisi 9 dan 10, serta diasapi oleh Alex Albon yang berhasil finish di posisi ke-8. Albon sendiri jalani balapan yang impresif dengan kecepatan yang dimiliki oleh mobil Williams. Selama 3 sesi latihan bebas saja, Albon berhasil tempati posisi 3 tercepat dan cuma terpaut sepersekian detik dari Verstappen. Meski ia start dan finish di urutan yang lebih rendah ketimbang saat latihan serta dibantu oleh safety car, tapi performa Williams secara overall memang ugal-ugalan di Silverstone dengan licinnya mobil mereka di tikungan cepat. Membawa pulang 4 poin sudah lebih dari cukup bagi Albon dan Williams untuk naik ke posisi 7 klasemen konstruktor. Sementara itu, Aston Martin lagi-lagi alami kesulitan dengan Fernando Alonso yang cuma finish di posisi ke-7. Itu pun ia beruntung dengan timing safety car. Tikungan cepat dan mobil yang punya drag besar yang merupakan kelemahan Aston Martin membuat mereka tidak bisa kompetitif di GP Inggris dan lagi-lagi gagal naik podium. Apa momen favorit kalian pada balapan GP Inggris kemarin? Tulis di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.